Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega akan melakukan praktek beberapa latihan dari modul 3 menggunakan bahasa C. Di sini dalam modul 3 yaitu penjelasan tentang control flow dan juga flowchart. Control flow itu sendiri ada beberapa penggunaan looping, for, do while, terus kemudian ada juga pilihan if else dan juga switch case. Nah, dalam latihan satunya di sini saya suruh mengamati dari beberapa coding agar bisa dijalankan. Di sini sudah ada codingannya, kita kopas aja di sini. Nah, ada beberapa error yang terlihat, jadi kita benahin hingga program bisa dijalankan. Nah, kita samakan dulu di sini karena bahasa C adalah bahasa sensitif ya. Case sensitif, jadi penggunaan angka kecil dan juga besar sangat berpengaruh. Kita samakan aja, gunakan angka kecil untuk float, kemudian kita coba ratakan ya biar tidak bingung. Nah, pengumpulkan seperti ini. Dimana di sini fungsi utama penulisan yang benar yaitu integer mainnya kecil, jadi kecil semua. Kemudian nah, ini ada penggunaan persen %a. Bahkan persen %a ini seharusnya kan ini bertipe integer ya, seharusnya bukan persen %a tapi persen %i atau penggunaan persen %d. Nah, di sini juga bisa persen %d, tapi saya gunakan persen %i aja ya, karena integer. Penggunaan persen %i dan juga d itu sebenarnya sama saja. Nah, jadi di sini ketika A sudah dideklarasikan sama dengan 12, kemudian kita ketikkan angka sembarang terserah, dimana nanti akan ada perbandingan. Penggunaannya menggunakan if ya. Ada kondisi jika angka yang kita ketikkan tadi lebih besar sama dengan A, maka dia akan mencetak angka yang Anda ketikkan lebih besar atau sama dengan dari A. A sama dengan 12. Coba kita jalankan. Ketikkan angka sembarang. Jadi kalau ketikkan 11 pasti muncul angka itu akan kurang dari 12. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di sini ada return. Untuk mencegah keeroran maka kita hapus aja tanda kutipnya. Bisa seperti ini. Kita jalankan lagi. Ketikkan angka di atas 12 ya, misal 15, maka dia akan lebih besar daripada 12. Kemudian untuk soal yang kedua, ini saya komen dulu. Begini ya. Nomor B. Untuk yang B di sini buat program dengan struktur if atau if else yang menerima masukan nilai ujian yang menampilkan A, rank nilai A itu adalah 90 ke atas, dan juga rank nilai B 80 ke atas, dan C 60 ke atas. Untuk D 50 ke atas, dan E adalah 50 ke bawah. Jadi kita coba buat programnya itu ya, dimana nanti kita buat inputan dulu. Kita buat deklarasi integer nilai, kemudian kita minta inputan dari user untuk memasukkan nilai. Masukkan nilai Anda misalnya. Kemudian kita simpan di nilai menggunakan scanf. Di sini karena integer maka menggunakan persen %i, kemudian tanda penghubung koma, kemudian kita simpan. Jangan lupa kita gunakan operator dan juga nilai.
Ini ya. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam kondisi if dimana nanti ada kondisi nilai dia kurang dari sama dengan 100 dannya 2 kali, dan nilai lebih besar sama dengan 90, maka akan kecetak printf grade Anda A. Nah, seperti ini. Jadi dimana if nilainya kurang dari 100 ya, soalnya nilai nggak ada yang lebih dari 100, misal 101 atau 102, dan kemudian kondisi ini harus dijalankan duanya tepat ya, soalnya menggunakan operator dan. Jika menggunakan operator atau, maka salah satu kondisi jika benar pasti program juga dijalankan di situ. Jadi kita gunakan dan saja, karena memang kondisinya harus keduanya benar. Kemudian ini di copy aja untuk grade B, dimana dia 80 ke atas dan pastinya di bawah 90 ya, bukan, berarti kurang dari 90, bukan kurang dari sama dengan 90. Copy lagi di bawah 80 dan juga di atas 70 untuk mendapatkan grade C. Di copy lagi grade-nya untuk yang D tadi di atas 60, kurang dari 60. Di sini tadi 60 ya, 60 untuk grade C. Kemudian di sini kurang dari 60 dan di atas 50 untuk mendapatkan grade D. Kemudian kita copy lagi untuk grade E, dimana dia kurang dari 50 dan juga lebih besar sama dengan dari 0. Begitu ya. Kemudian di sini sudah tertulis dari sampai grade E. Nah, dan coba kita jalankan. Masukkan nilai Anda, misal 79. Dia masuk ke grade C karena dia di bawah 80. Kurang dari 80 dan lebih dari 60. Masuk grade C. Kemudian jika kita menggunakan misalnya inputan lebih dari 100 ya, kita gunakan else. Kemudian kita cetak masukkan rank nilai dari 0 sampai 100. Coba kita jalankan. Kita masukkan 105. Ya pasti masukkan rank dari 0 sampai 100 ya. Seperti itu. Kemudian kita komen, lanjut ke soal berikutnya, yaitu C. Nomor C, di sini ada perintah lengkapi program berikut, di mana nilai A sama dengan 1. Dia akan menampilkan Anda masukkan nilai 1, dan apabila nilai A sama dengan 2, maka ditampilkan Anda masukkan angka 2. Jika tidak keduanya, maka akan tampil Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Di sini ada program suitcase ya. Di sini ada beberapa program sudah dibuat, kita tinggal melengkapi. Saya kopikan dari soal.
begini. Kita ratakan. Di sini A belum dideklarasikan, jadi kita buat dulu integer A. Kemudian juga ini A ini bakal dicek 1 atau 2 nya kan belum diketahui, maka kita buat perintah inputan dari user printf masukkan angka, misal seperti ini. Kemudian kita cetak dan kita simpan. Karena bernilai integer maka i sama penghubung, kemudian dan kita masukkan A. Nah, di sini langsung bisa dicek bahwa inputan disimpan dalam A, dan juga switch A inputan akan dicek. Jika 1 akan tampil ini, dan jika 2 akan tampil ini. Untuk default itu adalah ketika tidak memilih 1 ataupun 2, maka akan tampil Anda tidak memasukkan angka 1 dan juga 2. Atau di sini kita buat peringatan, pemberitahuan ya. Misalnya gini, angka 1 atau nggak usah saja juga nggak apa-apa. Kita coba jalankan, dimana masukkan angka misal 1, berarti muncul Anda masukkan angka 1. Coba kita run lagi untuk memasukkan angka 2. Anda memasukkan angka 2, dan juga jika tidak memasukkan angka 1 atau 2, misal 5, maka Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ini di komen dulu untuk nomor D. Untuk soal D, di sini ada perintah lengkapi program di bawah ini, sehingga sebelum kode di bawah dijalankan Anda harus memasukkan angka terlebih dahulu. Nah, di sini ada while, perintah while ya. Kita copy, kita ke sini, katakan. Nah, di sini belum dideklarasikan untuk nilai A, variabel A dan juga K. Kita bikin dulu integer A, kemudian K, seperti ini. Nah, A ini adalah sebuah inputan ya, jadi kita buat dulu printf masukkan nilai yaitu untuk A, kemudian ditampung ke dalam variabel A, %i, dan A. Kemudian masuk ke while, dimana ada kondisi A lebih besar daripada 5, dan di dalam proses while sendiri ada K sama dengan A dikurangin 1, kemudian dicetak nilai dari K itu sendiri. Jadi coba kita jalankan dulu. Di sini masukkan nilai, misalnya saya 10, jalan, tertulis nilai sama dengan 9, tertulis karena memang di set semula kan 10, dimasukkan inputan 10, kemudian karena 10 memang lebih besar dari 5, maka masuk ke proses K, dimana 10 tadi dikurangin 1 menjadi 9 dan langsung dicetak 9. Kemudian proses berlanjut, 9 kurang dari 5, maka 9 dikurangin 1 lagi jadi 8, dan terus begitu
sampai di sini K bernilai 5 dan udah keluar dari proses while, dimana 5 lebih besar sama dengan 5 itu adalah tidak, jadi keluar dari while. Jadi ini penulisannya nilai sama dengan 9 sampai nilai sama dengan 5. Kemudian untuk soal soal E maksud saya, di sini membandingkan program dari program D ini. Kita komen dulu. Untuk E, penggunaannya duel juga, cuman di soal yang D itu adalah while-nya. Kalau yang di sini ada penggunaan do juga, tetapi pada dasarnya penggunanya itu proses dari duel ini sendiri sama. Jadi kita deklarasikan dulu K dan juga A-nya, kita copy aja di sini. Nah, begini. Pada intinya di sini jalannya gini. Ketika dimasukkan nilai inputan 10, maka dia menjalankan bahwa 10 dikurangin 1, dimasukkan ke dalam variabel K dan dicetak, kemudian ke proses while, dimana while di sini ada kondisi A lebih besar daripada 5, kemudian masuk lagi ke do, seperti itu terus. Coba kita jalankan. Masukkan nilai 10 dan nilai yang tercetak juga sama dengan proses yang di nomor D. Lanjut ke soal F. Di sini kita lengkapi program perulangan penggunaan for. Kita copy programnya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabel K, integer K, dan juga A. Nah, setelah kita tambahkan integer K dan juga A, masuk ke proses for, di mana A diset nilai awalnya yaitu 10, kemudian ada perbandingan di mana A lebih besar daripada 5, maka akan melanjutkan proses ini ketika A sudah di modulus 2 dan hasil baginya entah 1 ataupun 2, kemudian akan dicetak nilai dari sisa bagi itu tadi, kemudian A akan dikurangin 1, terus menjalankan program ini lagi dan lagi. Coba kita jalankan dulu hasilnya. Nah, nilai sama dengan 0, kemudian 1, nah itu seperti ini prosesnya. Jika tadi emang A adalah 10, dia udah lolos dari 10, emang lebih besar daripada 5, maka 10 dimodulus 2 dengan sisa bagi 0, karena 10 dibagi 2 ada 5 dan tanpa sisa, makanya tertulis K sama dengan 0. Kemudian 10 dikurangin 1 jadi 9. 9 lolos dari, karena dia lebih besar daripada 5, kemudian 9 dimodulus 2 dengan sisa bagi 1, karena hasilnya 4 dan sisa 1, maka K tertulis 1, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, untuk nomor G, di sini ada perintah bahwa menggunakan if ya. Jadi ada perhitungan volume limas dan juga volume bola. Nah, untuk itu ada pemilihan dari user. Jika dia tekan angka 1, maka masuk ke perhitungan volume limas segitiga. Jika tekan angka 2, maka masuk ke perhitungan volume bola. Dan jika tidak
menekan angka 1 ataupun 2, maka akan kembali ke menu awal, ke tahap awal, yaitu memilih. Dan jika program atau perhitungan selesai dijalankan, maka proses bisa keluar. Coba kita bikin baru. Di sini kita deklarasikan integer nilai dulu. Kita set semula 1. Kemudian di sini ada while karena nanti ada perulangan, di mana nilai tidak sama dengan 0. Dan di sini ada integer pilih untuk user memilih, di mana ada peringatan perhitungan volume /n. Kemudian kita cetak untuk pilihan 1, menghitung volume 5 segitiga. Kita /n lagi. Kemudian untuk pilihan 2, yaitu volume bola. Nah, baru user akan memilih, masukkan pilihan Anda. Kemudian kita masukkan pilihan ke dalam variabel pilih. %i dari penghubung koma, dan jangan lupa berikan dan untuk biar bisa tertampung ke dalam variabel pilih. Nah, ketika nanti user sudah memasukkan pilihan, maka ke proses if else-nya, di mana kondisi if yang pertama yaitu untuk pilihan 1, pilih sama dengan 1, integer kita bikin dulu karena di luas volume 5 segitiga, yaitu dengan rumus perlu luas segitiga dan juga tinggi ya, dan kemudian dibagi 3, jadi 1/3 dikali luas segitiga dikali tinggi dari bangun 5 situ. Jadi kita butuh integer, kita tulis volume 5, kemudian luas segitiga, kemudian tinggi juga, printf-nya kita coba bikin garis batas, kemudian masukkan luas segitiga, kita /n, kita tampung ke dalam luas segitiga %i luas segitiga. Jangan lupa kita kasihkan dan. Kemudian ini di copy saja untuk menginputkan tinggi dari bangun itu, masukkan tinggi, kemudian kita ganti ini jadi tinggi. Setelah itu baru kita tulis rumus dari volume 5 segitiga. Volume sama dengan kurung, di sini ada luas segitiga dikali tinggi dibagi 3, baru kita printf.
baru kita printf volume 5 segitiga sama dengan persen I, kemudian slash n, baru kita tulis volume 5, kita tampilkan volume 5. Nah, karena tadi yang dalam soal ketika proses perhitungan sudah dilakukan, maka program selesai. Nah, makanya itu kita buat di sini break untuk menyelesaikan program dalam proses if ini saja. Kemudian kita buat else if-nya untuk pilihan kedua. Di mana kondisinya pilih sama dengan 2. Di sini kita butuhkan jari-jari untuk menghitung volume bola, di mana rumusnya yaitu 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Nah, di sini kita butuh pi ya, jadi kita buat double itu ada volume bola, kemudian ada jari-jari, kita tulis R saja, dan juga kita set pi sama dengan 3,14. Kemudian kita coba copy ini aja, masukkan jari-jari, dimana di sini karena bertipe double maka kita gunakan LF untuk membacanya, dan kita masukin dalam R untuk jari-jari, dan baru kita tulis volume bola itu. Volume bola sama dengan 4 dikali pi dikali R dikali R dikali R, kemudian dibagi 3. Baru kita cetak printf volume bola sama titik 2 persen LF, karena saya ingin nanti hasilnya di belakang koma ada 2 angka, yaitu kita tambahkan titik dan juga 2, dan slash n, koma, dan kita cetak volume bola. Kemudian kita kasihkan break lagi agar setelah proses pilihan 2 dijalankan, baru nanti program selesai. Kemudian untuk ada pilihan di mana user tidak memilih pilihan 1 dan juga 2, maka masuk ke dalam else yang terakhir, di mana di sini ada peringatan. Saya tulis dulu printf Anda tidak mengetik atau 2. Coba kita jalankan. Nah, maaf ya, ini seharusnya ada slash n, coba kita benarin dulu biar lebih rapi. Slash n. Nah, perhitungan volume. Pilihan 1 volume 5 segitiga, pilihan 2 volume bola. Kita masukkan, coba menghitung volume 5. Masukkan luas segitiga, misal 40, kemudian tinggi 10, maka hasilnya 133. Maaf ya, ini rada berantakan karena cuma kurang slash n aja. Jadi ketika proses sudah dijalankan, maka program selesai.
Coba kita jalankan untuk nanti pilihan kedua, penghitungan volume bola. Masukkan jari-jari misal 7, dan ada di belakang koma ada 2 angka. Proses selesai. Coba kita jalankan ketika tidak memilih angka 1 ataupun 2. Misal 3. Maka Anda tidak mengetik angka 1 atau 2. Kemudian ada pemberitahuan lagi, masuk ke menu awal, dan selalu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada penggunaan while di sini, dan juga kenapa ketika perhitungan sudah dijalankan akan program selesai, karena di sini ada break. Sekian modul 3 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.